Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta ya, temanya pesan semesta di bulan Mei. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya pesan semesta untuk kamu di bulan Mei untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer. Kita punya Ten of Pentacles. Oke, di sini aku ngelihat ada rezeki ya yang ngalir lancar di kamu di bulan Mei. Kalau sebelumnya mungkin keuangan kamu kurang baik, ini akan lancar kembali gitu. Dan aku juga ngerasa di sini rezeki keuangan ya, seperti yang tadi, keuangan yang ngalir ini mungkin nggak dari satu kerjaan ya, bukan dari satu tempat kerjaan kamu aja gitu, tapi juga mungkin ada keberuntungan dari jalan lain gitu ya. Entah mungkin kamu tiba-tiba dapat warisan seperti itu, ataupun ada seseorang yang ngasih kamu ya, apapun itu. Yang jelas di sini ada keberlimpahan gitu ya dari segi materi datang ke arah kamu. Kemudian aku juga ngerasa hubungan kamu dengan family, dengan keluarga ya, dengan family atau keluarga kamu, atau hubungan rumah tangga kamu ya. Kalau misalkan kamu yang sudah menikah ini aku lihat tuh apa ya, kayak baik-baik saja gitu ya, ada harmoni, ada kebahagiaan, bahkan mungkin karena dari segi materi seperti yang tadi, rezeki juga ngalir lancar ya, karena aku ngerasa untuk beberapa orang ini punya seorang suami yang mungkin memang dia tipe orang yang sangat bertanggung jawab banget dari segi materi ya, orangnya mungkin workaholic gitu, jadi dari segi finansial itu tidak punya masalah ya. Dan mungkin akan ada fase dimana pasangan kamu mungkin ngajakin liburan ya, liburan gitu ya. Jika sebelumnya mungkin dia terlalu sibuk bekerja gitu ya, dan di bulan Mei ini mungkin dia ada masa ya, ada masa untuk untuk ya, ada masa mungkin untuk liburan lah gitu, untuk lebih bikin keluarga tuh bisa happy atau seneng gitu loh ya, seperti itu. Jadi kayak dia itu ada waktu gitu loh untuk keluarga, untuk familynya gitu ya, seperti itu. Yang sebelumnya mungkin dia terlalu sibuk bekerja, mungkin belum ada waktu kayak gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Namun untuk beberapa orang di sini kamu diminta untuk menjalin kedekatan ya, hubungan kamu dengan keluarga kamu, terutama orang tua jika kamu belum menikah ya. Karena di sini akan dengan kamu menjalin kedekatan atau hubungan kamu dengan keluarga kamu, family kamu atau orang tua kamu, ini akan menarik keberlimpahan datang ke kamu gitu. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang rezekinya kayaknya sulit gitu ya. Nah, coba kamu ya, mungkin ini bisa menjadi panduan buat kamu gitu. Kalau ini resonate untuk kamu, maka ini akan berlaku gitu loh buat kamu. Jadi perbaiki hubungan kamu dengan orang tua atau dengan keluarga kamu gitu ya, karena ini akan menarik rezeki ya, dari finansial atau uang gitu loh ke arah kamu. Kemudian di sini ada Ace of Cup ya. Ace of Cup ini aku rasa untuk beberapa orang mungkin akan ada tawaran pekerjaan baru ya, atau kayak kalau sebelumnya mungkin kamu naruh lamaran gitu ya, mungkin di sini akan ada interview atau panggilan kerja gitu ya. Namun untuk beberapa orang mungkin ini memang tawaran pekerjaan buat kamu ya, yang lagi cari pekerjaan gitu. Ada yang nawarin pekerjaan seperti itu. Namun untuk beberapa orang mungkin di sini
di percintaan ya. Mungkin ada seseorang yang bikin kamu jatuh cinta, jatuh hati gitu ya sama dia ya, karena ada Ace of Cup ya, kayak perasaan dimana kamu tuh ngerasa sangat bahagia gitu loh, fulfill gitu loh, hati kamu tuh kayak ngerasa seneng banget gitu ya. Bisa macam-macam ya, bisa di percintaan, bisa di pekerjaan di sini ya. Yang jelas ini kabar baik buat kamu yang bikin kamu tuh seneng, bikin kamu tuh happy gitu. Kemudian kita lihat lagi, ada Knight of Wands. Knight of Wands di sini ada energi semangat ya dalam dirinya kamu. Mungkin kamu ingin melakukan sesuatu di sini, action, effort atau tindakan ya. Bisa ini di karir, mungkin kamu ingin ngejar karir kamu. Kalau misalkan kamu yang sudah bekerja gitu ya, pengen bisa sukses gitu ya. Namun untuk beberapa orang di sini justru kamu tuh kayak diminta untuk bertindak, untuk melakukan suatu effort gitu ya, tindakan gitu. Kamu ingin melakukan apa misalkan, itu jangan ragu-ragu, jangan selama ini mungkin kamu kayak nahan diri gitu loh ya, seperti itu. Dan di sini nggak usah terlalu menahan diri, lakukan saja gitu loh apa yang ingin kamu lakukan gitu. Contoh misalkan selama ini tuh kamu tuh sudah punya planning atau rencana gitu, tapi untuk maju itu kayak maju mundur kayak gitu loh ya. Di sini ada Knight of Wands. Aku rasa ada energi semangat di dalam dirinya kamu dan mulailah untuk bertindak ya, seperti itu. Kalaupun ini belum ada energi semangat dari dalam dirinya kamu, maka kartu ini meminta kamu untuk lebih bersemangat ya, dan melakukan satu effort atau tindakan gitu. Karena di sini yang aku lihat ya, memang sebenarnya ini tuh udah pengen gitu loh kamu lakuin gitu loh. Kalau di kerjaan ya mungkin ini sesuai dengan passionnya kamu gitu ya. Namun entah kenapa kayak mungkin kamu masih agak sedikit nunggu waktu atau kayak gimana gitu ya. Jadi kayak selama ini tuh belum ada tindakan di kamu gitu. Makanya di sini mendorong kamu untuk bertindak gitu loh ya, seperti itu. Lakukan action, effort, tindakan gitu. Karena Knight of Wands ini juga harus berani gitu loh untuk bertindak atau maju gitu loh ya. Petualang baru gitu ya. Namun petualangannya di sini bukan ini ya, istilahnya bukan main-main atau apa gitu, enggak ya, tapi kayak lebih berani mencoba gitu loh ya. Jangan takut, jangan ragu gitu loh, berani untuk mencoba gitu, enggak usah terlalu overthinking istilahnya gitu. Oke, dan kita lihat di sini, karena akan ada kesuksesan di sini buat kamu. Oke, di sini ada improving health. Oke, improving health. Menjaga kesehatan ya. Untuk beberapa orang di sini mungkin ini ada beberapa ya yang ini menjadi saran atau nasihat buat kamu, yang kamu tuh kayak diminta untuk menjaga kesehatan kamu ya. Jadi jangan ibaratnya tuh jangan sibuk bekerja atau lebih gitu loh, bekerja lebih gitu ya, sehingga kamu tuh tidak ada waktu untuk istirahat, atau seperti yang bilang tadi, nggak ada waktu untuk kamu tuh ada me time gitu loh dengan keluarga kamu. Ada yang perlu perhatikan ya, ada yang perlu kamu perhatikan gitu ya. Selain kesehatan kamu juga di sini kamu harus menjaga hubungan kamu juga ya dengan keluarga gitu. Misalkan kalau kamu duduk dengan orang tua ya harus dengan orang tua gitu, ataupun di sini kalau kamu yang sudah berumah tangga ya dengan anak, istri atau suami kayak gitu loh ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa improving health ini juga meminta kamu ya untuk bisa menjaga batasan di sini dengan orang-orang di sekitar kamu. Kalau misalkan orang-orang di sekitar kamu itu sekiranya kamu baik sama mereka, tapi merekanya nggak baik sama kamu, justru bikin emosi ya, bikin kamu kesel, ya udah hindari gitu loh, karena itu nggak baik buat kamu gitu loh ya. Yang jelas di sini meminta kamu tuh untuk menjaga kesehatan ya, baik dari segi fisik, mental, spiritual kayak gitu loh ya. Kamu harus menjaga itu gitu loh, karena kesehatan kamu itu lebih penting gitu loh ya.
menjaga batasan itu untuk diri kamu juga untuk orang lain gitu loh, agar lebih sehat gitu loh hubungan kamu, seperti itu. Kesehatan fisik ya, contohnya makan makanan 4 sehat 5 sempurna, ataupun makan tepat waktu istilahnya kayak gitu ya. Kemudian olahraga, nah kayak gitu loh ya. Perhatikan kesehatan kamu. Kalau dari segi mental misalnya ya, itu tentang emosi gitu, bagaimana kamu bisa menjaga emosi kamu gitu ya. Kalau kamu bertemu dengan orang tapi orang tersebut selalu bikin kamu emosi kamu nggak baik, nah itu tandanya itu nggak safe buat kamu gitu ya. Kamu harus hindari atau jauhi gitu. Kemudian di sini ada meditation bring answer ya. Meditasi membawa jawaban atau memberimu jawaban. Jadi kamu akan menemukan jawaban hanya melalui meditasi ya. Maksudnya gini, bukan melalui meditasi ya. Jawabannya tuh ada di dalam diri kamu sendiri. Makanya kamu diminta untuk meditasi gitu loh ya. Dengarkan batin kamu, dengarkan intuisi kamu gitu ya. Kamu akan menemukan jawaban dari dalam diri kamu, bukan dengan kamu bertanya ke sana ke sini, enggak gitu loh ya, jawaban dari pertanyaan kamu itu. Tapi kamu harus lebih bisa mendengarkan kata hati kamu, batin kamu, atau diri terdalam kamu gitu loh ya. Jawabannya ada di situ. Nah, untuk bisa mendengarkan ini, nah itu kan perlu keheningan, perlu hening gitu ya. Ini bisa melalui meditasi gitu. Kemudian di sini juga ask your angels, mungkin bisa bertanya pada malaikat penjaga atau pelindungmu ya, atau guidance kamu gitu. Nanti kamu akan diberikan sebuah jawaban, dan jawabannya juga sama, bisa melalui intuisi mungkin ya, membimbing kamu, atau melalui tanda-tanda di sekitar kamu bisa ya gitu. Tapi bisa juga di sini ask your angels, ini meminta kamu untuk meminta bantuan sama seseorang, bisa juga ya. Seperti itu. Bisa meminta bantuan orang yang memang benar-benar dia paham atau mengerti gitu ya. Kalau misalkan di sesuatu pekerjaan nih, misalkan tentang pekerjaan ya, kamu ingin bekerja sebagai apa misalkan ya, kamu harus bertanya pada orang yang pernah punya pengalaman bekerja di situ. Nah misalkan kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan. Gak paham ya, ambil poin pentingnya aja. Oke, kemudian kita lihat di sini dari percintaan kamu. Ambil ini aja ya. Di sini kita punya engagement, kemudian ada trust, kemudian di sini ada passion. Oke. Untuk yang single di sini. Yang single di sini aku ngerasa kamu itu diminta untuk memperbaiki kepercayaan diri kamu ya, membangun rasa percaya diri kamu lagi gitu. Ya, dan juga ada passion di sini. Kamu harus lebih bersemangat gitu loh. Ya, makanya di sini ada improving health ya. Jadi kayak menjaga perasaan kamu, ataupun kayak saat ini mungkin kamu masih dalam kondisi ini ya, emosi kamu tuh kayak nggak baik gitu loh. Ya, jadi kamu harus menjaga emosi kamu gitu. Kesehatan mental kamu gitu loh, atau kesehatan ya secara perasaan gitu ya. Jadi kayak kesehatan mental gitu. Passion ini meminta kamu untuk lebih bersemangat, lebih bergairah gitu. Mungkin kamu kayak nggak ada semangat gitu ya, nggak yakin, nggak percaya misalkan kayak gitu ya, nggak percaya diri, ataupun nggak percaya mungkin nanti kamu akan mendapatkan pasangan gitu. Untuk beberapa ini mungkin berkaitan dengan jodoh ya. Mungkin kamu kayak ngerasa kapan ya jodohku datang, atau kapan ya aku akan bertemu jodoh gitu ya. Untuk beberapa orang yang ingin menikah karena usianya mungkin juga udah berusia gitu ya, udah waktunya untuk menikah istilahnya kayak gitu, atau bahkan udah 40 tahun ke atas ya, bisa seperti itu ya. Jadi kayak kamu tuh diminta untuk membangun rasa percaya diri kamu lagi gitu. Kamu harus yakin, kamu harus percaya gitu loh ya, seperti itu, bahwa nanti kamu akan mendapatkan jodoh yang lebih baik atau orang yang tepat gitu loh, seperti itu.
Oke, dan untuk beberapa orang di sini seperti yang aku bilang tadi ya, untuk yang single, sepertinya memang ada seseorang di sini yang datang ya ke arah kamu dengan adanya engagement ini. Aku rasa ada keseriusan seseorang ini ya. Dia ingin ngajakin kamu hubungan yang jangka panjang ya, kayak ingin menua bersamamu, tunangan ataupun menikah gitu loh ya. Seperti itu, dan passion ini kayak bikin kamu tuh seneng gitu loh. Kamu juga tertarik sama dia, dia juga tertarik sama kamu gitu, dan ada trust di sini. Trust ini percaya gitu, kayak kamu tuh percaya gitu loh bahwa orang ini tuh memang orang yang tepat buat kamu, atau orang ini tuh memang jodoh kamu gitu loh. Yang gak hanya kamu merasa percaya, tapi dianya juga gitu loh, karena di sini ada indikasi seseorang ini tuh memang ingin hubungan jangka panjang dengan kamu gitu loh, nggak main-main seperti itu. Di sini ada engagement soalnya. Orang ini ingin menua atau menikah dengan kamu gitu, seperti itu. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini, untuk yang berpasangan, aku rasa hubungan kamu semakin baik ya dengan pasangan kamu. Ada passion, trust, engagement. Di sini aku ngerasa justru mungkin akan naik level ya. Maksudnya naik level nih gini. Kalau kamu udah pacaran gitu ya, mungkin akan tunangan. Kemudian yang tunangan mungkin kamu akan menikah gitu ya. Ini gairahnya atau semangatnya nih besar gitu loh. Rasa kayak kalian tuh memang bener-bener saling percaya gitu loh. Ya bahwa ya memang kamu gitu loh orang yang tepat gitu. Dua-duanya ngerasain seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya ada hubungan yang kurang baik, di sini akan membaik gitu. Tapi di sini aku ngerasa ya hubungan kamu memang baik-baik aja sih, bukan sebelumnya ada masalah gitu, enggak. Justru aku di sini ngerasa hubungan kamu memang baik-baik aja gitu loh ya. Dan ini justru kalian tuh gairahnya tuh semakin besar gitu loh, rasa percayanya dengan pasangan tuh juga semakin besar gitu. Jadi ada hubungan yang semakin dekat, semakin erat, bahkan di sini ya level komitmennya tuh kayak naik gitu loh ya. Seperti yang bilang tadi, mungkin dari yang pacaran akan tunangan gitu, yang tunangan mungkin akan menikah seperti itu, atau kalian langsung menikah di sini seperti itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.